Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu pasal yang ke-74. Jadi jadi kesimpulan dari pasal ke-74 ini adalah pasal ini mengatur praktik konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau anggota keluarga dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika yang penting. Ini mencakup identifikasi yang jelas terhadap pengguna layanan psikologis atau perlindungan kerahasiaan informasi dan penanganan konflik peran psikolog dalam konteks yang bertentangan. Sebagai contohnya itu, jika seorang psikolog bekerja dengan suatu keluarga yang mengalami konflik pernikahan, psikolog tersebut harus secara jelas mengidentifikasi siapa yang menjadi fokus utama dari terapi tersebut, misalnya suami atau istrinya. Jadi serta memastikan bahwa informasi yang dibagikan selama sesi terapi dijaga. Selama terapi, kerahasiaannya harus tetap dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip profesional. Jika kemudian psikolog tersebut dihadapkan pada permintaan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan perceraian yang melibatkan anggota keluarga yang sama, psikolog harus menjelaskan konflik peran tersebut kepada semua pihak yang terlibat atau bahkan menarik diri dari kasus tersebut untuk menjaga integritas proses terapi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pasal 75 yaitu konseling kelompok dan terapi kelompok. Nah, di mana di sini psikolog itu ketika memberikan konseling psikologi pada beberapa orang dalam satu kelompok, maka psikolog ini harus memastikan kondisi dari si klien. Terus psikolog ini juga harus menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batas kerahasiaannya. Nah, yang dimaksud di sini mempertimbangkan kondisi klien adalah psikolog ini harus memahami masalah dan kebutuhan serta latar belakang dari si klien ini dan memastikan bahwa sisi kelompok ini bermanfaat untuk semua orang. Contohnya, ketika dalam sebuah kelompok terdiri dari 5 orang mengalami kecemasan sosial, nah psikolog itu harus memahami tingkat kecemasan masing-masing peserta dan bagaimana mereka bereaksi dalam kelompok ini. Nah, jika ada peserta yang sangat pemalu, maka psikolog harus berhati-hati agar tidak membuatnya terpaksa untuk berbicara lebih dari yang dia nyaman lakukan. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab, di mana psikolog harus menjelaskan peran dan tanggung jawabnya. Psikolog sebagai fasilitator atau konselor dan si klien ini sebagai orang yang mendukung berjalannya konseling. Nah, dalam konseling ini setiap peserta itu harus mendengarkan dan memahami agar konseling ini berjalan dengan lancar. Nah, yang dimaksud di sini menjaga batas kerahasiaan yaitu di mana psikolog harus menetapkan batas-batas kerahasiaan dan si peserta harus menjaga kerahasiaan dalam sesi kelompok yang terjadi ini, karena mungkin ada peserta yang akan menjelaskan informasi tentang dirinya. Jadi kerahasiaan dalam sesi konseling ini harus terjaga. Yang selanjutnya yaitu pasal 76 tentang pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang menjalani konseling atau psikoterapi sebelumnya. Nah, pada saat psikolog memberikan konseling kepada orang yang sudah pernah menjalani konseling, maka psikolog ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu psikolog harus berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling atau psikoterapi serta menghindari konflik dengan psikolog sebelumnya yang telah memberikan layanan yang sama. Nah, contohnya di sini ada seorang klien yang menjalani terapi kecemasan dengan psikolog A dan psikolog A selama 6 bulan, dan si klien ini merasa kurang ada kemajuan dengan si psikolog A ini dan mendengar rekomendasi dari temannya si klien ini mempertimbangkan untuk beralih ke psikolog yang lain yang dikenal memiliki metode yang berbeda dalam penyembuhan terapi kecemasan. Nah, psikolog B ini harus memastikan apakah metode baru yang digunakannya ini akan sesuai dengan kebutuhan si klien tersebut dan memastikan apakah tujuan si klien ini pindah untuk kesejahteraan emosional dan psikologisnya, bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, yang kedua yaitu psikolog harus berdiskusi dengan pihak lain
yang terlibat dengan klien tersebut. Contohnya itu keluarga atau orang terdekat ataupun wali dari si klien ini, yang mana untuk meminimalkan risiko atau kebingungan dan konflik yang terjadi. Nah, contohnya yaitu ada seorang anak yang mengalami kesulitan belajar dan sedang menjalani terapi dengan psikolog A ini. Karena si anak ini merasa kurang puas ketika menjalani terapi dengan psikolog A ini, maka si anak mengatakan kepada orang tuanya, dan orang tuanya ini mencari psikolog lain karena psikolog lain ini memiliki metode yang berbeda untuk karena psikolog lain ini memiliki layanan psikologi yang berbeda, metode layanan psikologi yang berbeda. Nah, psikolog B ini berdiskusi dengan orang tua si anak tersebut untuk memahami apa alasan si anak tersebut pindah dan memastikan apakah si anak dan orang tua tersebut menyetujui rencana terapi yang baru yang dilakukan. Yang ketiga yaitu jika memungkinkan, psikolog mengkomunikasikan kepada psikolog pemberi layanan praktis sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik. Nah, contohnya di sini yaitu ada seorang klien bernama Ahmad telah mendapatkan terapi untuk gangguan tidur dari psikolog A. Tetapi karena pindah kota, maka si Ahmad tersebut mencari psikologi yang lain untuk melanjutkan terapinya. Nah, psikologi yang baru ini menghubungi psikologi yang lama untuk mendapatkan riwayat terapi tentang si Ahmad tersebut dan metode apa yang telah digunakan dan bagaimana progres yang sudah dicapai. Yang mana hal ini akan membantu psikolog yang baru ini untuk melanjutkan perawatan dengan pengetahuan yang memadai tentang kondisi si klien yang bernama Ahmad ini. Selanjutnya yaitu pasal 77, pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang terlibat keintiman atau keakraban seksual. Yang pertama yaitu psikolog tidak terlibat keintiman atau kekerapan seksual dengan orang yang sedang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Yang dimana di sini itu psikolog tidak boleh terlibat keintiman seksual dengan kliennya. Contohnya yaitu ketika ada seorang wanita sedang menjalani konseling terapi, maka psikolog tersebut tidak boleh memiliki hubungan romantis dengan si klien tersebut selama terapi berlangsung. Nah, yang kedua itu psikolog tidak boleh terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan keluarga, kerabat, atau orang terdekat si klien. Dan psikolog juga tidak diperkenankan untuk mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman seksual dengan keluarga atau orang-orang terdekat si klien ini. Contohnya yaitu ketika psikolog ini memberikan terapi kepada si klien, nah psikolog ini tertarik dengan orang terdekat atau kerabat dari si kliennya nih, yang merupakan orang terdekat dari si klien. Psikolog tidak boleh menjalin hubungan dengan keluarga dari si klien ini dan juga tidak boleh mengakhiri terapi dengan si klien agar psikolog ini bisa menjalin hubungan dengan keluarga si klien ini. Yang ketiga yaitu psikolog tidak menerima atau memberikan konseling psikologi terapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman keakraban seksual dengannya. Nah, psikolog ini tidak boleh memberikan tidak boleh memberikan konseling psikologi kepada orang di masa lalunya atau yang disebut mantan atau orang yang pernah terlibat keintiman seksual dengannya. Selanjutnya yaitu psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan atau klien orang yang pernah diberi konseling psikologi atau psikoterapi setidaknya 2 tahun dari penghentian atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi, kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap faktor-faktor yang relevan, termasuk sebagai hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sejumlah waktu telah berlalu sejak penghentian dan pengakhiran terapi. Yang kedua yaitu sifat, jangka waktu, dan intensitas terapi. Yang berikutnya yaitu riwayat pribadi orang yang menjalani terapi, terus bagaimana status mental klien pada saat ini, dan kemungkinan yang lebih buruk pada klien.
Nah, contoh dari penjelasan ini yaitu psikolog A memberikan terapi kepada klien selama 1 tahun. Nah, setelah terapi berakhir, psikolog A tidak boleh menjalin hubungan romantis dengan klien selama setidaknya 2 tahun. Setelah 2 tahun, jika mereka ingin menjalin hubungan, psikolog A harus memastikan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat eksploitatif dan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan. Sini saya akan menjelaskan materi dari pasal 78, penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Ayat pertama, psikologi wajib mengakhiri konseling atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan atau bahkan akan dirugikan jika terapi tersebut berlangsung. Penjelasannya, dalam konteks psikologi ada prinsip etis yang mengharuskan terapis mengakhiri konseling atau psikoterapi ketika terapi tersebut tidak lagi bermanfaat atau malah berpotensi merugikan klien. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai prinsip ini. Yang pertama itu tidak membutuhkan lagi terapi. Terapi bertujuan membantu klien mencapai kesejahteraan mental dan emosional. Jika terapis menilai bahwa klien sudah mencapai tujuan terapi dan dapat mengelola masalahnya sendiri, maka terapi sebaiknya diakhiri. Melanjutkan terapi dalam keadaan ini tidak lagi memberikan nilai tambah. Yang kedua, tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi. Ada situasi di mana terapi tidak lagi efektif atau bermanfaat bagi klien. Misalnya, jika klien tidak menunjukkan kemajuan setelah waktu yang cukup lama atau metode terapi yang digunakan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Terapis perlu mempertimbangkan untuk mengakhiri terapi. Dalam beberapa kasus, terapis mungkin perlu merujuk klien ke spesialis yang lain untuk lebih sesuai dengan kebutuhan klien. Contoh kasusnya itu adalah ketika seorang klien sedang menjalani terapi kognitif behavioral terapi atau CBT selama beberapa bulan untuk mengatasi kecemasan sosial yang ia alami. Pada sesi terbaru, klien mengungkapkan bahwa perasaan cemas atau paniknya semakin bertambah. Psikologi memberikan teknik-teknik untuk klien. Psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. Penjelasannya, ketika seorang psikolog menghadapi suatu di mana ada resiko atau bahaya jika informasi ditunda atau ditahan, langkah-langkah yang tepat yang dapat diambil oleh psikolog antara lain, yang pertama itu konsultasi dengan rekan sejawat. Dalam situasi yang kompleks, psikologi sebaiknya berkonsultasi dengan rekan sejawat atau supervisor untuk mendapatkan perspektif tambahan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah jalan yang terbaik. Yang kedua, ada komunikasi yang jelas. Jika penundaan atau penahanan informasi tidak dapat dihindari, penting untuk berkomunikasi secara jelas kepada klien atau pihak terkait tentang alasan penundaan dan langkah-langkah yang sedang diambil untuk menangani situasi tersebut. Contohnya ketika ada seorang klien yang mengalami depresi, ketika ada seorang klien yang sedang konseling dengan psikolog, klien tersebut mengalami depresi berat dan mengungkapkan perasaan ingin bunuh diri. Psikolog dapat menghubungi anggota keluarga atau teman dekat yang dapat memberikan pengawasan dan dukungan tambahan agar klien tersebut tidak melakukan hal tersebut. Terus ayat ketiga ada debriefing. Dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah yang tepat untuk meluruskan persepsi atau konseling keliru yang mungkin dimiliki klien. Penjelasannya,
Debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah yang tepat untuk meluruskan persepsi atau konseling keliru yang mungkin dimiliki. Yang penjelasan pertama, penjelasan awal yang komprehensif. Sifat terapis. Pada awal sesi, psikolog memberikan penjelasan mendetail tentang metode, teknik, dan proses terapi yang akan dilakukan. Ini termasuk tujuan terapi, langkah-langkah yang akan diambil, serta keterbatasan dari terapi tersebut. Ayat keempat, jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Penjelasannya, evaluasi dampak negatif. Psikolog harus segera mengidentifikasi dan memahami sejauh mana dampak negatif tersebut mempengaruhi klien. Ini bisa mencakup diskusi mendalam dengan klien untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengalaman mereka. Terus kita masuk pada pasal 79, penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Psikologi saat menyepakati kontrak terapi dengan orang-orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Penjelasannya, yang pertama ada kesepakatan kontrak. Ketika seorang psikolog memulai hubungan terapeutik dengan klien, mereka membuat kesepakatan atau kontrak terapi. Kontrak ini mencakup tujuan terapi, metode yang akan digunakan, durasi sesi, dan komitmen dari kedua belah pihak. Yang kedua, hubungan profesional. Hubungan profesional terapeutik ini dibentuk antara psikolog dan klien. Antara psikolog dan klien adalah profesional dan terapeutik. Ini berarti hubungan tersebut didasarkan pada kepercayaan, kerahasiaan, dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan psikologis klien. Contohnya, seorang psikologi klinis anak memutuskan untuk menutup praktek pribadinya dan pindah ke kota yang lain yang jaraknya itu cukup jauh. Dia memberi pemberitahuan dalam jangka waktu 1 minggu sebelum menutup prakteknya. Psikolog tersebut terkesan terburu-buru untuk segera memulai hidupnya di tempat yang baru. Dia bahkan tidak sempat mengatur agar orang tua dari klien-klien dapat melanjutkan proses terapi dengan kolega atau rekan yang lain. Dia berpendapat bahwa orang tua dari klien-klien cukup pintar dan cukup banyak akal untuk menemukan psikolog lain untuk melanjutkan terapi. Psikolog tersebut hanya memberikan daftar dan alamat psikolog yang ada di kota tersebut. Baik, kita lanjut pada pasal 80 ayat pertama, penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut atau bahkan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. Yang kedua, psikologi dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang sedang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Yang ketiga, sebelum pengakhiran pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan atau menyarankan pemberian layanan alternatif lainnya yang sesuai dengan kebutuhan orang yang sedang menjalani terapi kecuali jika kondisi tidak memungkinkan. Nah, di penjelasan pertama itu kebutuhan tidak ada lagi jika seorang klien sudah mencapai tujuan terapi atau masalah utama yang menyebabkan mereka datang ke terapi sudah teratasi oleh psikolog
oleh jika sudah teratasi. Psikolog wajib menghentikan sesi terapi tersebut. Alasan yang pertama, jika tidak memperoleh keuntungan lagi. Jika terapi sudah tidak memberikan perkembangan atau manfaat tambahan bagi klien, psikolog harus menghentikan sesi terapi. Ini bisa terjadi ketika klien telah mencapai perkembangan yang dia inginkan di dalam perkembangan mereka, di mana sisi tambahan tidak membawa perubahan yang positif. Terus penjelasan pasal 2. Penjelasan tersebut mengandung aturan yang mengizinkan seorang psikolog untuk menghentikan sesi konseling psikologi atau psikoterapi dalam situasi tertentu. Kondisi yang dapat menyebabkan penghentian tersebut mencakup yang pertama, ancaman terhadap klien. Jika proses konseling atau terapi dianggap mengancam atau membahayakan seorang klien itu sendiri, psikolog memiliki kewajiban untuk menghentikan sesi demi keselamatan klien tersebut. Yang kedua, ancaman terhadap orang lain. Jika ada indikasi bahwa proses terapi bisa membahayakan orang lain yang memiliki hubungan dengan klien, misalnya keluarga, teman, sahabat, atau pacar, psikolog juga dapat memutuskan untuk menghentikan terapi demi melindungi pihak-pihak dari klien tersebut. Terus ada penjelasan pasal ketiga. Sebelum mengakhiri sesi pemberian konseling atau psikoterapi, seorang psikolog diwajibkan untuk memberikan konseling pendahuluan kepada klien. Selain itu, psikolog juga perlu memberikan saran mengenai pemberi layanan alternatif lainnya yang sesuai dengan kebutuhan klien. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa klien tetap mendapatkan dukungan yang diperlukan setelah konseling atau terapi dengan psikolog tersebut berakhir. Namun ada pengecualian untuk kewajiban ini jika situasi tertentu membuatnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Contoh dari pasal 80, yang pertama, klien sudah tidak memerlukan terapi. Seorang klien yang awalnya datang untuk mengatasi kecemasan berat, setelah beberapa bulan terapi menunjukkan perbaikan yang signifikan dan tidak lagi mengalami gejala kecemasan yang mengganggu kehidupan atau yang mengganggu kegiatan dia sehari-hari, psikolog wajib mengakhiri terapi karena klien sudah tidak lagi membutuhkan bantuan tambahan. Sekian dan terima kasih.